Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kembali buku dari Bishop The Keyword yang berjudul Sebutkan Klaim dan Ambil. Dalam bab 4-nya dikatakan tentang klaim. Bishop ngomong di sini kalau mengklaim itu artinya mengakui iman kita atas apa yang kita inginkan ke Tuhan. Pertama kan kita disuruh sebutkan apa sih yang kita inginkan gitu. Dan kita yang kedua yang kita harus lakukan adalah kita mengklaim, kita mengakui, kita percaya kalau itu akan terjadi di dalam setiap hidup kita gitu. Dan mengakui iman berarti ada sesuatu yang kita ungkapkan, sesuatu yang kita jujur di hadapan Tuhan gitu. Tapi lazimnya di buku ini dikatakan juga kalau pengakuan berarti itu jujur berarti dalam konotasi yang tentang dosa, tentang yang namanya kita mau jujur nih, kita mau bertobat, kita mau ngaku kalau kita pernah ngelakuin A, B, C, dan D. Tapi penting bagi kita untuk ngatain kalau itu bukan hanya tentang dosa, melainkan kita juga punya pengakuan-pengakuan terhadap apa yang kita percayai kepada Tuhan. Salah satunya adalah apa yang kita mau klaim. Dan kita harus punya yang namanya pengakuan iman. Ketika kita beriman, kita harus klaim dan mengakui. Di bahasa Inggrisnya dikatakan tentang confession. Means kita itu mengakui, menyatakan kalau kita itu percaya apa yang kita katakan gitu. Dan di dalam buku ini, di bab ini diajarkan untuk kita punya pengakuan atau mengatakan atau menyebutkan setiap iman kita secara spesifik. Dan Pastor Berry selalu juga ajarin untuk kita punya iman, perkatakan di dalam doa, perkatakan setiap iman kita itu secara detail dan spesifik. Karena kita percaya apa yang kita katakan itu terjadi. Tapi imagine kalau kita itu nggak ngomong secara spesifik gitu teman-teman. Kayak kita mau yang namanya rumah misalnya ya. Tapi kita nggak sebutin misalnya di daerah seperti apa, di wilayah apa. Dan Tuhan kasih. Dan kita berkata dalam hati, Tuhan nggak tahu apa yang sebenarnya kita mau. Pertanyaannya kita itu ngomong kita mau rumah, kita mau rumah aja atau kita mau rumah di daerah Tangerang, BSD, Alam Sutra secara detail gitu. Jadi kita harus punya iman yang spesifik. Karena iman yang spesifik itu yang menentukan apa yang akan terjadi gitu. Dan kita harus bisa yang mendapatkan apa yang kita katakan gitu. Karena kita yang beriman akan hal itu. Jadi apakah kapasitas kita sudah cukup dengan apa yang kita katakan? Gak mungkin anak kecil ngomong aku pengen rumah. Akan sangat amat jarang terjadi. Tapi anak kecil pasti maunya misalnya makanan, coklat. Karena itu iman mereka untuk mendapatkan hal itu. Sama iman itu butuh yang namanya kapasitas. Kalau misalnya kita minta dan kita belum punya kapasitas, ya kita harusnya bersyukur kalau Tuhan itu belum kasih apa yang kita imankan saat itu. Karena kapasitas kita belum cukup gitu. Kalau misalnya Tuhan kasih, kita nggak bisa konten, malahan kita kehilangan Tuhan. Bukankah itu akan berarti kita kehilangan segalanya gitu, karena kita udah kehilangan Tuhan. Dan dikatakan di buku ini bahwa kita itu punya dua macam klaim, yaitu pengakuan klaim percakapan dalam sehari-hari ataupun pengakuan yang memerintah. Itu dua-duanya klaim. Misal kita lagi alami sesuatu, tapi sebenarnya itu bukan kayak istilahnya, itu bukan apa yang kita imankan, tapi apa yang muncul dalam hati, apa yang tiba-tiba ada di pikiran kita gitu, dan kita mengiyakan. Itu salah satu iman dalam percakapan gitu, yang kita mengiyakan, yang secara tidak sadar itu kita iyakan gitu, even yang bad things. That's why kita harus punya perisai iman yang Tuhan udah kasih untuk kita balikin keadaan ketika suara itu muncul. Kita balikin keadaan dengan kata, enggak,
aku anak dikasihi, anak dicintai. Semua yang dari Tuhan itu pasti yang baik gitu. Jadi kalau itu yang muncul sesuatu yang buruk, means itu bukan dari Tuhan. Dan kita harus claim, kita harus balikin keadaan gitu saat itu juga. Karena kalau enggak kita akan gampang ditipu setan gitu, karena berlama-lama di dalam setiap pikiran kita. Dan dikatakan hidup kita itu adalah sesuatu yang penting dan rumit, tetapi itu semua dapat dikendalikan oleh lidah kita. Lidah kita itu bisa mengendalikan semuanya, karena semua itu keluar dari lidah dan mulut kita gitu. Jadi kamu mau terjadi baik atau buruk itu tergantung apa yang kita keluarkan dari setiap mulut kita gitu. Dan statement Bishop Dek, desaklah agar kita mendapatkan kemenangan setiap hari, tidak peduli apa yang Anda lihat atau rasakan. Pastor selalu bilang kita itu bukan hidup karena apa yang kita lihat, kita hidup bukan karena apa yang kita rasa, tapi kita hidup oleh iman. Apa yang kita percayai, even belum melihat, even belum terjadi, tapi ketika kita punya iman untuk percaya bahwa it will happen, gak tahu kapan, tapi it will happen, itu yang akan membuat kita berkenan. Itu yang akan membuat kita memiliki kemenangan yang dari Tuhan. Jadi, dan apa ya, Tuhan selalu ajarin bukan kita harus minta yang realistis, tapi Tuhan berkata kita harus berjalan dengan iman. Iman berarti kita meminta sesuai apa yang kita percaya dalam firman Tuhan. So, jadi bukan tentang realistis secara logik itu kita bisa dapatkan atau enggak, tapi melalui iman kita bisa mendapatkan apa yang kita percayai kita dapat. Bukan realistis maksudnya bukan sesuai apa yang kita inginkan juga. Maksudnya realistis dengan kapasitas gitu. Kalau kita realistis tapi kita belum kapasitas, one day kita akan dikasih. Tapi Tuhan menunggu setiap kapasitas kita itu diperlebar. Apakah kita sudah bisa konten itu atau enggak? Karena kalau kita belum konten, kita yang akan benar-benar nyesel. Kenapa Tuhan bisa kasih? That's why Tuhan selalu kasih sesuai dengan porsi kapasitasnya masing-masing. So, naikin setiap iman kita. Aku juga beriman, terus percaya. Belum melihat, terus percaya bahwa Tuhan selalu punya rekayasa yang indah, rancangan yang indah buat setiap hidup kita. Thank you semuanya.